Hai teman-teman, pernah dengar tentang Bitcoin? Bitcoin adalah salah satu inovasi terbesar dalam dunia keuangan modern. Bitcoin itu seperti uang digital, tapi bedanya, Bitcoin tidak dicetak oleh pemerintah loh. Bitcoin menggunakan teknologi yang disebut blockchain untuk beroperasi. Bitcoin dikelola oleh banyak komputer di seluruh dunia. Komputer-komputer ini bekerja sama untuk memverifikasi transaksi dan menjaga keamanan jaringan. Bitcoin pertama kali muncul tahun 2008, dibuat oleh seseorang atau mungkin sekelompok orang yang misterius. Namanya Satoshi Nakamoto. Mereka merilis sebuah dokumen yang menjelaskan cara kerja Bitcoin. Sampai sekarang, identitas asli mereka masih menjadi rahasia. Banyak spekulasi tentang siapa Satoshi Nakamoto sebenarnya, tapi tidak ada yang tahu pasti. Bitcoin dirancang sebagai sistem pembayaran online langsung dari orang ke orang. Ini berarti kamu bisa melakukan transaksi tanpa perantara. Jadi, kamu bisa mengirim dan menerima Bitcoin langsung ke temanmu tanpa perlu bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini membuat transaksi lebih cepat dan seringkali lebih murah. Semuanya serba digital dan tercatat di buku besar digital yang disebut blockchain. Blockchain ini transparan dan bisa diakses oleh siapa saja, sehingga semua transaksi bisa diverifikasi oleh publik. Tahun 2008, dunia heboh dengan kemunculan Bitcoin. Satoshi Nakamoto, si pencipta misterius itu, menulis sebuah makalah tentang Bitcoin. Makalah ini menjelaskan dengan detail cara kerja Bitcoin. Sayangnya, sampai sekarang, kita masih belum tahu siapa Satoshi Nakamoto sebenarnya. Ada yang bilang dia seorang jenius komputer, ada juga yang menduga dia adalah sekelompok programmer rahasia. Meskipun penciptanya misterius, Bitcoin cepat menarik perhatian dunia. Konsep uang digital yang aman, transparan, dan tidak terpusat ini disukai banyak orang. Bitcoin mulai digunakan untuk transaksi online dan nilainya terus meningkat. Bagaimana sih cara Bitcoin bekerja? Mari kita lihat lebih dekat. Bayangkan kamu ingin membeli es krim dengan Bitcoin. Prosesnya sangat sederhana dan cepat. Pertama, kamu perlu punya dompet Bitcoin, seperti rekening bank digital untuk menyimpan Bitcoin. Dompet ini bisa berupa aplikasi di smartphone atau software di komputer. Saat kamu membayar es krim dengan Bitcoin, transaksi itu akan disiarkan ke jaringan Bitcoin. Ini mirip dengan mengirim pesan ke seluruh jaringan. Jaringan ini terdiri dari banyak komputer yang disebut node. Node-node ini tersebar di seluruh dunia. Node-node ini akan memeriksa transaksi dan mencatatnya di blockchain. Proses ini memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan tidak ada yang mencoba menipu sistem. Blockchain itu seperti buku besar digital yang mencatat semua transaksi Bitcoin. Setiap transaksi yang terjadi akan ditambahkan ke dalam buku besar ini. Blockchain ini tersebar di seluruh jaringan Bitcoin Pad, jadi tidak bisa diubah atau dimanipulasi. Ini membuat Bitcoin sangat aman dan transparan. Setelah transaksi diverifikasi, Bitcoin akan berpindah dari dompetmu ke dompet penjual es krim. Proses ini biasanya hanya memakan waktu beberapa menit. Pernah dengar istilah menambang Bitcoin? Menambang Bitcoin itu seperti mencari Bitcoin baru dengan menggunakan komputer. Prosesnya, komputer-komputer canggih yang disebut miner akan memecahkan teka-teki matematika yang rumit. Nah, miner yang berhasil memecahkan teka-teki itu akan mendapat hadiah Bitcoin. Proses ini butuh komputer yang sangat canggih dan banyak energi. Menambang Bitcoin juga penting untuk menjaga keamanan jaringan Bitcoin. Semakin banyak miner yang terlibat, semakin sulit bagi orang jahat untuk memanipulasi blockchain. Hadiah Bitcoin yang diberikan kepada para miner membuat mereka semangat untuk terus menjaga keamanan jaringan. Keuntungan Bitcoin lebih dari sekedar uang. Bitcoin punya banyak keunggulan dibandingkan uang biasa. Selain sebagai alat tukar, Bitcoin juga menawarkan berbagai manfaat yang tidak dimiliki oleh mata uang konvensional. Pertama, Bitcoin terdesentralisasi. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang mengendalikan Bitcoin, tidak seperti uang biasa yang dikendalikan oleh pemerintah atau bank. Kedua, Bitcoin bersifat global. Ini berarti kamu bisa mengirim dan menerima Bitcoin ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat, tanpa perlu khawatir tentang batasan geografis atau perbedaan mata uang. Kamu bisa mengirim dan men-Bitcoin ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Ketiga, Bitcoin transparan. Semua transaksi Bitcoin tercatat di blockchain yang bisa dilihat semua orang.
Ini memberikan tingkat transparansi yang tinggi dan memungkinkan siapa saja untuk memverifikasi transaksi. Semua transaksi Bitcoin tercatat di blockchain yang bisa dilihat semua orang. Ini membuat Bitcoin lebih terpercaya dan mengurangi risiko penipuan. Keempat, Bitcoin aman dan tahan sensor. Ini membuat Bitcoin lebih terpercaya dan mengurangi risiko penipuan. Bitcoin juga menawarkan keamanan yang tinggi. Transaksi Bitcoin hampir tidak mungkin diubah atau dibatalkan, memberikan perlindungan ekstra bagi pengguna. Keempat, Bitcoin aman dan tahan sensor. Artinya, tidak ada pihak yang bisa memblokir atau mengubah transaksi yang sudah terjadi. Ini memberikan kebebasan finansial yang lebih besar bagi penggunanya. Transaksi Bitcoin hampir tidak mungkin diubah atau dibatalkan. Dengan semua keunggulan ini, Bitcoin menawarkan lebih dari sekedar uang, tetapi juga sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan transparan. Risiko Bitcoin investasi yang berani. Walaupun punya banyak keuntungan, Bitcoin juga punya risiko. Salah satunya adalah harga Bitcoin yang sangat fluktuatif, bisa naik turun dengan cepat. Risiko lainnya adalah keamanan. Meskipun jaringan Bitcoin sangat aman, dompet Bitcoin bisa saja diretas. Jadi penting untuk menyimpan Bitcoin di dompet yang aman dan menggunakan kata sandi yang kuat. Keterbatasan lainnya adalah skalabilitas. Jaringan Bitcoin saat ini hanya dapat memproses sedikit transaksi per detik. Ini menjadi masalah jika Bitcoin ingin menjadi sistem pembayaran global yang banyak digunakan. Bitcoin di dunia nyata, dari kopi hingga mobil. Sekarang, Bitcoin semakin banyak digunakan di dunia nyata. Beberapa perusahaan besar seperti Microsoft, PayPal, dan Tesla sudah menerima pembayaran dengan Bitcoin. Kamu juga bisa menggunakan Bitcoin untuk membeli berbagai barang dan jasa online, seperti kopi di Starbucks, memesan hotel di Expedia, atau membeli game online. Di beberapa negara, Bitcoin bahkan bisa digunakan untuk membeli rumah atau apartemen. Penggunaan Bitcoin di dunia nyata terus berkembang seiring dengan meningkatnya adopsi. Masa depan Bitcoin antara harapan dan ketidakpastian. Masa depan Bitcoin masih belum jelas. Ada ahli yang yakin Bitcoin akan menjadi mata uang global di masa depan, menggantikan mata uang tradisional dan mengubah sistem keuangan dunia. Namun, ada juga yang ragu. Mereka berpendapat fluktuasi harga dan masalah skalabilitas Bitcoin akan menghambat Bitcoin untuk digunakan secara luas. Terlepas dari perdebatan tersebut, Bitcoin telah memicu revolusi keuangan. Bitcoin telah menunjukkan potensi teknologi blockchain dan menginspirasi terciptanya ribuan cryptocurrency lainnya. Etika dan regulasi tantangan Bitcoin di masa depan. Bitcoin, dengan segala keunggulannya, juga menghadapi tantangan etika dan regulasi. Sifatnya yang anonim dan terdesentralisasi menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah di seluruh dunia sedang mencoba untuk mengatur Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Beberapa negara telah mengeluarkan aturan yang ketat, sementara yang lain masih dalam tahap awal. Tantangannya adalah mencari keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen. Selain itu, penggunaan energi yang besar dalam penambangan Bitcoin juga menjadi sorotan. Perbandingan Bitcoin dengan cryptocurrency lainnya. Bitcoin bukanlah satu-satunya cryptocurrency di dunia. Sejak kemunculannya, ribuan cryptocurrency lain telah bermunculan, masing-masing dengan fitur dan tujuannya sendiri. Beberapa cryptocurrency populer selain Bit antara lain, Ethereum, Litecoin, dan Ripple. Ethereum misalnya, dikenal dengan platform kontrak pintarnya yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi terdesentralisasi. Litecoin menawarkan waktu transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan Bitcoin. Ripple fokus pada penyediaan solusi pembayaran global untuk bank dan lembaga keuangan. Kesimpulan, revolusi keuangan yang sedang berlangsung. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya telah memicu revolusi keuangan yang sedang berlangsung. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency memiliki potensi untuk mengubah berbagai industri, mulai dari keuangan hingga rantai pasokan. Meskipun masa depan Bitcoin masih belum pasti, satu hal yang jelas, cryptocurrency akan terus ada. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya adopsi, cryptocurrency akan terus memainkan peran penting dalam membentuk lanskap keuangan global.
Apakah kamu siap menjadi bagian dari revolusi ini?